Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Tentunya Capricorn, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang keajaiban yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat atau saat ini ya, ataupun sebelumnya sudah kamu rasakan, karena waktunya bisa maju mundur ya. Oke, Capricorn, tapi ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkannya, amin ya rabbal alamin. Oke, kamu fokuskan ke kartu ini Capricorn, kamu rasakan energi yang akan muncul saat kita reading ini ya. Oke. Rasakan keajaiban apa yang akan kamu dapati saat ini ataupun dalam waktu dekat. Keajaiban apa yang akan kamu dapati rasakan dalam waktu dekat. Ada Angel of Balance, Woman holding a coin, ada Healer of the Eggs, ada First Chakra Archangel Michael, ada Hostilities. Oke. Dan di sini ada Second Chakra Archangel Ariel. Memang di sini terjadi suatu keajaiban di mana bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu saat ini ya, buat Capricorn. Tapi ingat, di sini bersifat general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Ya, bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke, buat Capricorn, di sini ada di mana kartu ini mengatakan Second Chakra Archangel Ariel, malaikat ataupun semesta di sini ataupun universe di sini memberikan sesuatu ya, keajaiban kepada kamu. Apa itu? Salah satunya adalah membuat kamu ya menyeimbangkan hidup kamu saat ini. Hidup kamu mulai seimbang saat ini. Kenapa? Ya mungkin dulu pernah terjadi atau kamu mengalami kehidupan yang mungkin tidak seimbang dari segi pekerjaan atau tidak seimbang dari segi perasaan atau cinta kamu gitu ya. Dan saat ini ya kamu sudah mengalami di mana bahwa hidup yang normal, yang stabil gitu ya. Nah, bisa saja itu suatu keajaiban bagi kamu, di mana kamu ya sebelumnya merasakan bahwa susah ya, sulit ya untuk bisa menyeimbangkan semuanya, untuk bisa menstabilkan semuanya ya. Apalagi saat kamu mungkin dalam pekerjaan itu sangat terpuruk sekali atau dalam segi finansial gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu merasa tidak ada ya, kurang optimis lah ya kamu saat ini, dimana bahwa nggak mungkin secepat ini aku akan bisa memperbaiki semuanya gitu loh. Dari keterpurukan aku sampai aku bisa berhasil kayak gini, rasanya nggak mungkin gitu loh. Nah, itulah yang keajaiban yang Tuhan berikan kepada kamu, dimana tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Jadi saat kamu merasa tidak sanggup, nah Tuhan akan menyanggupi kamu. Itulah keajaiban yang akan kamu rasakan, dimana ya kamu mulai menyeimbangkan semuanya, mulai seimbang, mulai stabil. Dan kamu juga di sini ada Woman holding a coin, di mana di sini menggambarkan bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, gitu ya. Segala sesuatu yang kamu inginkan atau impikan selama itu dari dalam segi materi atau finansial, kamu sudah mendapatkannya, ya. Woman holding a coin di sini. Ya, semisal kamu punya planning ya untuk bisa membuka suatu perusahaan atau usaha di sini, dan itu terjadi suatu keajaiban yang mungkin tanpa kamu duga-duga gitu loh. Kok tiba-tiba aja aku bisa menyangkupi semuanya gitu
ya. Nah, disinilah peran semesta, di mana selalu memberikan suatu keajaiban kepada kamu. Ya mungkin selama ini kamu sudah banyak berjuang, ya. Karena di sini juga menggambarkan hostilities, di mana perjuangan kamu itu sangat besar sekali gitu ya. Ya mungkin sebelum ini kamu sering nih berjuang, tapi tidak pernah ada hasil yang memuaskan bagi kamu gitu ya. Rasanya kalau dipikir-pikir kan udah capek nih berjuang terus, tidak ada keberhasilan atau apa gitu ya. Tiba-tiba aja saat ini ya mungkin semua berkat ya selama ini kesedihan kamu ataupun selama ini perjuangan kamu itu membuahkan hasil, di mana kamu bisa menyeimbangkan semuanya gitu ya. Angel of Balance dan Woman Holding a Coin. Nah, inilah suatu keajaiban yang kamu rasakan, di mana ya di awal itu kamu ya tidak menyangka gitu loh. Nah, itu. Jadi di sini terjadi lagi ya, ada kartu berikutnya Healer of the Eggs ya. Healer of the Eggs ini menggambarkan bahwa ada new beginning yang kamu, fase baru dalam kehidupan kamu di sini yang baru kamu mulai, di mana bisa saja ya tentang percintaan kamu ya. Percintaan kamu di mana dulu kamu juga merasakan wah tidak ada keseimbangan dengan dia, atau tidak ada kesepakatan ataupun tidak ada komitmen dengan dia. Hubungan di mana kamu stuck seperti itu aja gitu ya. Tidak ada perubahan sama sekali untuk kedepannya seperti apa. Jadi ya kamu mulai di sini untuk hidup baru kamu kembali, di mana kamu menyadari hubungan seperti itu harus aku tinggalkan gitu lah. Jadi ada fase baru yang harus kamu lalui saat ini. Nah, buat Capricorn, di sini juga ada, di mana malaikat udah memberikan peluang kepada kamu untuk ini loh jalan kamu, ini loh hidup baru kamu. Kamu harus bisa memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Nah, inilah kamu memulai semua itu karena kamu sudah menyadari ya, kehidupan kamu sebelumnya itu mungkin penuh dengan kehancuran hati kamu, kehancuran perasaan kamu atau pikiran kamu. Jadi sehingga kamu memilih untuk menarik diri dari hubungan itu, meninggalkan hubungan yang mungkin tidak ada kepastian gitu ya. Nah, itulah terjadi di sini fase barunya kamu, di mana kamu memulai segala sesuatu itu dari nol bisa saja ya. Dan kamu mulai lagi berjuang demi hidup kamu, berjuang lagi cinta kamu gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lanjut selanjutnya seperti ini, di mana bahwa ya fase kehidupan baru kamu di sini yang membuat kamu menjadi orang yang semangat berjuang ya. Ya karena kamu di sini merasa bahwa hidup ini memang butuh perjuangan, atau hidup ini memang ya segala sesuatu itu memang harus kita serahkan kepada Tuhan. Selain kita berjuang juga kita berdoa, di mana untuk kelancaran dimudahkan semua urusan kita ya. Oke Capricorn, kita akan lihat lagi di sini keajaiban apa lagi yang akan kamu rasakan. Tapi ingat juga, tidak bosan-bosan aku menyampaikan kepada teman-teman semua ya, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Ini hanyalah sebuah prediksi ya. Oke. Bagi Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke, Capricorn, bagi kamu juga yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa cek dan recheck di kolom deskripsi. Sesuaikan aja dengan case yang kamu rasakan saat ini. Di sana ada beberapa readingan yang selalu kita lampirkan ya. Oke, buat Capricorn, kita akan lagi di sini keajaiban apa yang akan kamu dapatkan lagi. Keajaiban apa yang akan kamu rasakan kembali. Keajaiban apa yang akan kamu rasakan di sini. Ada Six of Cup. Ada energi masa lalu, itu sebagian dari kamu ya. Ada Two of Pentacles. Nah kayaknya ini imbang ya. Ada Six of Swords.
ada Ace of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada The Chariot. Kayaknya di sini elemen tanah. Ten of Pentacles, elemen tanah kayaknya sangat dominan sekali ya dengan Capricorn ya saat ini. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya, dan ada Cancer di sini, The Chariot. Jadi di sini kayaknya elemen tanah sangat dominan sekali, mendominasi ya di Capricorn saat ini. Oke, Capricorn, kita akan lihat cerita selanjutnya di kamu. Terlihat juga di sini ada energi masa lalu kamu yang ingin datang kembali ke kamu. Kenapa dia datang? Ya, ada sesuatu yang dia rasakan selama ini, dimana bahwa dia baru merasakan setelah terputus dari kamu, setelah terpisah dari kamu, dia itu merasakan bahwa ya, aku harus bisa datang ke kamu lagi gitu loh. Aku harus bisa mendatangi kamu untuk bisa minta maaf ke kamu. Nah, bisa saja sih di sini ya. Mungkin dia merasa ada suatu kesalahan dia, ataupun ada suatu keinginan dia mungkin yang belum tercapai, atau janji dia di sini yang mungkin belum ditepati kepada kamu gitu ya, Capricorn. Nah, itu terlihat jelas di sini bahwa ada energi masa lalu yang ingin datang kembali ke kamu, sementara kamu ingin menjauh dari dia karena ya kamu berpikir ada suatu rasa yang membuat kamu jenuh, capek di sini gitu ya, karena di sini menggambarkan hidup barunya kamu. Nah, itu dia. Kamu sudah mendapatkan suatu keajaiban di mana bahwa aku bisa terlepas dari kamu gitu. Aku sudah bisa move on dari kamu. Kenapa hidup aku terus diganggu? Nah, itu ya di sini ya. Jadi itu yang membuat kamu bingung di sini. Sementara saat aku pengen melupakan kamu, kamu datang lagi, kamu mengingatkan aku lagi. Sementara aku sudah pengen pergi jauh dari kamu gitu loh. Ya, di sini ada Six of Swords, di mana kamu berpikir ingin melupakan semuanya, justru dia datang lagi ke kamu. Jadi itu yang membuat kamu merasa ragu gitu. Sementara kamu sudah fokus dengan hidup baru kamu sekarang. Nah, seperti itu. Karena juga terlihat di sini ya, ada seseorang juga, orang yang baru yang datang kepada kamu, yang menunjukkan bahwa memang ada perbedaan sih kamu dengan dia. Tapi semua itu bisa kamu atasi. Semua itu bisa membuat kamu merasa nyaman dengan dia. Walaupun mungkin di sini ada perbedaan umur ya. Ada perbedaan entah itu keyakinan. Nah, itu kamu bisa menstabilkan semuanya. Kamu bisa menyeimbangkan semuanya dengan dia. Tetapi saat kamu bahagia di sini, orang dan masa lalu kamu muncul. Itu yang membuat kamu merasa, apakah aku harus bahagia? Apakah aku harus sedih gitu ya? Kenapa? Karena saat kamu pengen melupakan dia datang gitu loh. Bisa saja itu suatu keajaiban bagi kamu. Dia sebenarnya pengen minta maaf kepada kamu karena dia merasa bersalah selama ini kepada kamu ya. Itu yang terlihat di sini. Oke. Itu dari segi percintaan kamu, ada energi dari masa lalu, dan juga ada orang baru yang menghampiri kamu saat ini. Orang baru itu dimana bahwa ya ingin memulai satu hidup baru dengan kamu. Bisa saja di sini dia datang ingin berkomitmen sama kamu gitu ya. Karena terlihat di sini ada keinginan dia yang sangat kuat sekali, bisa terkoneksi dengan kamu gitu ya. Nah, itu sebagai diri kamu. Tapi sebagai diri kamu juga ada dari masa lalu kamu ya, yang ingin kembali ke kamu, yang ingin terkoneksi sama kamu, dan juga ingin berkomitmen sama kamu. Dan bagi kamu yang mencintai dia, itu sangat merasa suatu keajaiban gitu loh. Karena di tarot ini kan banyak sekali, luas sekali artinya ya. Jadi kita ambil dua alternatif aja, dimana orang di masa lalu ini dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen berkomitmen sama kamu karena dia merasa ada kesempatan buat dengan kamu gitu loh. Dan juga melihat bahwa kamu juga mencintai dia. Jadi rasa itu suatu keajaiban bagi kamu bahwa tanpa kamu minta-minta ke dia, atau tanpa kamu mengemis ke dia gitu ya, dia datang dengan sendirinya, membawa cinta, meminta maaf kepada kamu. Ya, kamu sangat senang dong. Secara kamu masih mencintai dia, secara kamu belum bisa move on dari dia gitu ya. Nah, itu sebagai dari kamu. Oke? Buat Capricorn,
bisa saja itu suatu keajaiban bagi kamu ya. Dan dari segi pekerjaan kamu atau pintu call-nya kamu di sini, kamu akan ada suatu keberuntungan ya, harapan. Sangat besar sekali harapan itu yang kamu raih nantinya gitu loh. Bisa saja itu suatu keajaiban menurut kamu ya, dimana bahwa kerja keras kamu selama ini membuahkan hasil gitu loh. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan selama ini itu terwujud. Ada Ace of Pentacles di sini ya, dan juga ada Eight of Pentacles. Karena ketekunan kamu, semua harapan itu akhirnya tercapai gitu loh. Dan Ten of Pentacles, kalau berbicara tentang Pentacles, ini adalah koin. Koin berbicara tentang keuangan atau finansialnya kamu atau karirnya kamu di sini. Ini yang membuat kamu merasa akhirnya sejahtera dalam segala hal gitulah. Itu ya, buat Capricorn. Jadi keajaiban itu datang aja setelah tiba-tiba kepada kamu tanpa kamu sadari. Baik itu dari segi finansialnya kamu, yang mungkin dulu finansial kamu itu belum seimbang, atau mungkin sedikit agak kaku gitu ya, ataupun terpuruk kamu saat itu gitu. Tapi akhirnya semua membaik seperti yang saya jelaskan di sebelumnya ya, maksudnya di kartu sebelum ini. Jadi itu yang membuat bahwa kamu bisa menyeimbangkan semuanya dengan kerja kerasnya kamu. Di sini juga ada hostilities, di sini juga ada Eight of Pentacles. Ini menggambarkan bahwa ketekunan kamu, perjuangan kamu dalam hidup kamu sendiri, itulah yang membuat keajaiban dalam diri kamu gitu loh. Ya, Capricorn. Nah, kita akan lihat lagi di sini Capricorn, seperti apa cerita selanjutnya buat kamu. Seperti apa cerita selanjutnya Capricorn? Oke, kita ambil satu lagi. Addiction di sini. Not enough. Mess ya, heart with a K, wedding ring, dimana kamu merasakan ya rasanya tidak sanggup gitu loh, rasanya tidak ada suatu kepastian dalam hidup ini. Jadi yang kamu kira semua itu hanyalah sebuah sebuah impian yang rasanya tidak terwujud gitu loh. Ada keinginan sebenarnya bahwa nggak ada, kayaknya kamu nggak optimis gitu loh, kayak pesimis gitu dengan suatu keinginan kamu. Tapi ternyata semua itu akan terjadi ya. Bagi kamu di sini yang sudah menutup hati kamu ya, hati kamu terkunci dengan orang yang pernah kamu ketemu ya, mungkin jumpai gitu ya, bahwa dia dulunya itu orang yang suka berbohong kepada kamu, ataupun orang yang suka on off kepada kamu. Jadi hati kamu itu tertutup untuk apa? Untuk seseorang, karena kamu beranggapan wah kayaknya aku tidak bisa nih, aku pengen move on, aku pengen melupakan dia, tapi rasanya kok sulit gitu ya. Rasanya hati itu tertutup gitu, karena ada energi dia di masa lalu yang membuat kamu merasa bahwa tertekan dalam hidup ini gitu. Jadi semua itu rasa ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam mendapatkan orang baru gitu ya. Dan sini sebenarnya kamu mencoba untuk melepaskan semuanya. Nah, dan akhirnya hati kamu bisa terbuka di sini, heart with a K, di mana seseorang membuka hati kamu, menawarkan sebuah cinta kepada kamu, dan orang itu ternyata serius. Wedding ring, ada union di sini. Union, akhirnya kamu married ya. Soul connectionnya kamu ketemu sama dia gitu ya. Jadi hati kamu itu terbuka dengan orang yang benar-benar tulus gitu loh, dengan orang yang benar-benar ingin menikah, berkomitmen dengan kamu. Oke. Nah, semoga Capricorn di sini akan bisa menemukan benar-benar orang ya, hidup baru kamu di sini ya, itu sebagian dari kamu. Ataupun di sini memang kalau kita bawa di masa lalu kamu, ya mungkin kamu bisa buka hati lagi buat dia gitu. Kamu bisa memaafkan dia, menerima dia kembali, dan akhirnya berkomitmen jika dia memang sudah berubah gitu ya. Itu yang kamu inginkan. Oke. Nah, buat Capricorn,
Akhirnya di sini memang keajaiban itu akan datang. Kamu akan merasakan wedding ring, di mana kamu akan menikah di sini dengan orang yang benar-benar menjadi ya soulmate-nya kamu, belahan jiwa kamu di sini. Oke Capricorn, nah semoga ini bisa terhibur ya buat kamu. Semoga ke depan kita sama-sama doakan Capricorn akan selalu berbahagia dimanapun kamu berada ya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.